Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama ada awal mula kerajaan. Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Penangsang. Sebidang tanah tersebut dulunya merupakan hutan atau alas bernama Mentaok. Kemudian, oleh Ki Pemanahan dilakukan pembabadan atau biasa disebut dengan babat alas. Tidak kurang selama 7 tahun, Ki Pemanahan membangun Mataram dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan baru yang diberi nama Kota Gede. Selanjutnya, setelah Ki Pemanahan wafat pada tahun 1584 Masehi, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Ternyata selama dipimpin oleh Sutawijaya, Mataram berhasil berkembang dan mampu mengalahkan kerajaan Pajang. Dengan demikian, Sutawijaya naik tahta setelah merebut wilayah Pajang dan Hadiwijaya dengan gelar Panembahan Senopati. Pada saat itu, wilayah kerajaan Mataram hanya hutan Mentaok dan bekas kerajaan Pajang. Yang kedua ada letak kerajaan. Sebagian wilayah Kota Gede termasuk dalam wilayah Kota Yogyakarta atau Prenggan dan Perbayan, dan wilayah Kabupaten Bandul atau Jagalan dan Singosaren. Yang pertama, pada tahun 1613 sampai 1645, ibu kota kerajaan Mataram Islam dipindah ke Kerto. Dan yang kedua, pada tahun 1746 sampai 1755, ibu kotanya berada di kota Surakarta. Pemimpin kerajaan. Pertama, ada Panembahan Senopati dari 1586 sampai 1601 Masehi. Nama aslinya Danang Sutawijaya. Kedua ada Panembahan Hanyakrawati dari 1601 sampai 1613. Nama aslinya Raden Mas Jolang. Ketiga ada Sultan Agung Hanyakrakusuma dari 1613 sampai 1645. Keempat ada Amangkurat pertama dari 1645 sampai 1677. Nama aslinya Raden Mas Saidin. Kelima, ada Amangkurat kedua dari 677 sampai 1703. Keenam, ada Amangkurat ketiga dari 1703 sampai 1705. Ketujuh, ada Pakubuwono pertama dari 1705 sampai 1719. Kedelapan, ada Amangkurat keempat dari 1719 sampai 1726. Kesembilan, ada Pakubuwono kedua dari 1726 sampai 1749. Kesepuluh, ada Pakubuwono ketiga dari 1749 sampai 1755. Perkembangan kehidupan, sosial, dan budaya. Banyak perkembangan di bidang seni sastra, bangunan, lukis, dan ukir. Lalu muncul kebudayaan Pewajen, akulturasi antara kebudayaan Jawa, Hindu-Buddha, dengan Islam. Banyak pengaruh Hindu yang masuk ke dalam budayaan Islam seperti Gapura Candi Bentar di Makam Bayat dan perayaan Garbe. Mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani, padi menjadi komoditas utamanya. Di daerah pesisir, masyarakat juga berprofesi sebagai nelayan dan pedagang. Pada abad ke-17, Mataram merupakan pengekspor beras terbesar di Nusantara. Pendidikan di Mataram Islam berpusat pada pengajaran agama melalui pesantren. Pesantren menjadi lembaga pendidikan utama yang mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan umum. Selain itu, penerjemahan naskah-naskah Arab ke dalam bahasa Jawa menunjukkan tingginya tingkat literasi dan apresiasi ilmu terhadap ilmu pengetahuan. Perkembangan kehidupan, sistem feodalisme dan struktur kekuasaan. Masyarakat Mataram Islam memiliki struktur sosial yang bercorak feodal. Raja dianggap sebagai pemilik seluruh tanah kerajaan dan isinya, dengan penjabat kerajaan sebagai tuan tanah. Sementara rakyat menjadi pengarap. Sentralisasi kekuasaan. Raja Mataram memiliki kekuasaan yang terpusat. Raja dibantu oleh para penjabat kerajaan seperti patih, senopati, dan mantri yang bertanggung jawab atas berbagai urusan pemerintahan. Lalu, raja juga memiliki dewan penasihat yang terdiri dari para ulama dan bangsawan senior.
Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Agung Hanyakarakusuma pada tahun 1613 sampai 1645 dan mulai mengalami kemunduran di abad ke-18. Dengan faktor pemberontakan internal, perselisihan, suksesi, dan intervensi Belanda menyebabkan Mataram terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta pada tahun 1755. Nah, teman-teman, apa sih kesimpulan dari materi yang tadi kita bahas? Kesimpulannya yaitu Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam besar di Jawa yang berkembang pesat pada abad ke-16 hingga 18. Didirikan oleh Sutawijaya. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan di bawah Sultan Agung. Mataram memiliki peran penting dalam penyebaran Islam dan kebudayaan Jawa. Namun, konflik internal dan campur tangan VOC menyebabkan perpecahan kerajaan. Pelajaran ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan, persatuan, dan kewaspadaan terhadap pengaruh asing dalam menjaga kedaulatan bangsa. Materi yang kami sajikan dalam video ini kami rangkum dari beberapa sumber di internet yang relevan. Sebagian besar isi bukan hasil karya orisinal kami ya, melainkan hasil penelusuran dan penggabungan dari beberapa referensi. Kami berusaha menyajikannya dengan sebaik mungkin agar mudah dipahami oleh teman-teman semua dan tetap menghargai sumber aslinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. See you next video.